saya bekerja juga sebagai trainer di beberapa perusahaan, sehingga kegiatan saya selain daripada bekerja mungkin memberikan materi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ke teman-teman refreshment kembali tentang fire extinguisher dan hydrant system. Saya yakin teman-teman sudah tidak kaget lagi dengan istilah ini karena saya yakin teman-teman juga sudah pernah dan bahkan sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang hubungannya tentang fire extinguisher dan hydrant system. Sehingga pada kesempatan kali ini nanti kita sifatnya sharing saja karena saya yakin teman-teman juga mengetahui juga tentang materi yang saya sampaikan. Baik, nah fire extinguisher atau biasanya dalam bahasa Indonesia ini sering kita sebut sebagai alat pemadam api ringan. Ini rata-rata di setiap perusahaan itu memiliki yang namanya alat pemadam api ringan. Itu pasti. Nah, biasanya alat pemadam api ringan ini ada aturannya tersendiri di Permenaker nomor 4 tahun 1980. Yang mana di aturan tersebut membahas tentang syarat-syarat pemasangan, pemeliharaan daripada alat pemadam api ringan tersebut. Alat pemadam api ringan atau biasa disebut APAR itu bisa dioperasikan oleh berapa orang kira-kira? Nah, oleh 1 orang. Dan biasanya APAR ini digunakan untuk pemadaman awal kebakaran, bukan pemadaman kebakaran yang besar. Dan APAR ini juga biasanya digunakan untuk volume api yang cukup kecil, bukan volume api yang besar. Kenapa? Karena kalau volume api yang besar ini sudah bukan menggunakan alat pemadam api ringan. Nah, APAR ini dibagi menjadi beberapa dan kita klasifikasikan berdasarkan 3 poin. Yang pertama berdasarkan sistem kerjanya, yang kedua berdasarkan media pemadam, dan yang ketiga berdasarkan kapasitasnya. Kita lihat. Nah, ini berdasarkan sistem kerjanya. Pada umumnya teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa sistem kerja APAR itu kurang lebihnya ada 3. Yang pertama ada plug system, yang kedua ada cartridge, dan yang ketiga yaitu adalah store pressure. Nah, umumnya yang sekarang banyak beredar di masyarakat ataupun di tempat-tempat kerja ataupun di tempat-tempat penjualan APAR itu rata-rata sekarang banyaknya di storage pressure. Untuk yang modelnya cartridge ataupun plug system ini sudah sangat jarang yang melakukan penempatan APAR yang model seperti ini. Kenapa? Nah, ini mungkin lebih ke arah mudah untuk pengoperasiannya. Bedanya apa antara storage pressure, cartridge, dan plug system? Jadi salah satu yang menjadi pembedanya itu adalah gas pendorongnya. Kalau storage pressure itu dia mempunyai gas pendorong yang posisinya bergabung dengan medianya. Jadi tidak dipisahkan. Nah, kalau yang cartridge ataupun yang plug system itu bedanya apa dari storage pressure? Bedanya itu lihat dari gas pendorongnya. Gas pendorongnya itu khusus tersendiri, ada wadah tabungnya. Nah, seperti itu. Ini yang menjadi pembeda. Lalu cara kerjanya juga berbeda. Kalau misalkan storage pressure itu nantinya ada kayak lapisan, ketika ditusuk nantinya akan kedorong semua. Artinya mendorong semua media yang ada. Nah, kalau yang cartridge dan plug system ini nantinya yang ini gambarnya ketutup sama saya nggak? Aman, Pak, aman. Aman ya? Barusan ada yang komen di chat gambarnya tertutup. Aman ya? Nah, yang menjadi pembedanya itu
Dan yang menjadi pembeda hal lainnya yaitu cartridge-nya ini, kalau misalkan yang cartridge ketika dia sudah digunakan dan katakanlah kita bisa melakukan pembongkaran si ulirnya, kita lihat dan kita bisa mengganti langsung si cartridge-nya. Tapi kalau misalkan yang storage bracer tidak ada, sehingga dia sekali pakai seperti itu. Nah, berdasarkan media pemadamnya, untuk APAR ini dibagi menjadi dua. Ada APAR yang jenisnya basah, ada APAR yang jenisnya kering. Yang basah itu berarti yang setelahnya itu meninggalkan sisa. Seperti contohnya adalah air ataupun busa. Untuk yang kering, itu ada dry chemical atau dry powder, ada CO2, dan ada halon free atau halon yang sekarang digunakan sebagai pengganti daripada halon. Nah, ini salah satu contoh jenis media pemadam yang basah. Nah, untuk yang foam ataupun yang air, ini ada mungkinnya di beberapa perusahaan yang masih menggunakan, tapi biasanya sudah sangat jarang. Yang sering ditemui di beberapa industri ataupun di beberapa perusahaan itu biasanya merek jenis dry powder, halon free ataupun CO2. Dan ada juga yang masih menggunakan halon-halon lama, halon 11-12 seperti itu. Nah, berbicara APAR, artinya kita juga harus memastikan dan mengetahui tentang klasifikasi kebakaran. Nah, kenapa demikian? Ini klasifikasi kebakaran itu disebutkan juga dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980. Jadi dibagi menjadi 4 jenis ya, yaitu ada kebakaran bahan padat. Bahan padat di sini biasanya yang menghasilkan abu, kecuali logam. Lalu, jadi A ini untuk abu atau as abu. Nah, ada juga klasifikasi kebakaran untuk yang huruf B, kelas B, yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah terbakar. Seperti bahan bakar, spiritus, seperti itu. Ini termasuk B, barel. Ini biasanya sering terjadi kebakaran di industri-industri yang menghasilkan atau yang menggunakan produk-produk yang menggunakan bahan cair. Lalu yang C itu current, artinya dia kebakaran instalasi listrik bertegangan. Nah, artinya di sini kebakarannya listrik yang masih terhubung. Beda dengan listrik, misalkan ada laptop yang teralirkan listrik nih, dengan listrik yang teralirkan, laptop yang teraliri listrik, setelah itu terjadi kebakaran, setelah itu sempat terputus aliran listriknya. Nah, setelah terputus itu bukan menjadi klasifikasi kebakaran listrik, namun menjadi kebakaran yang kelas A, seperti itu. Nah, ada juga kebakaran yang kelas D, yaitu kebakaran logam. Nah, ini biasanya terjadi di industri-industri tertentu yang memang menghasilkan logam-logam yang mudah terbakar. Seperti contohnya logam natrium, logam magnesium itu termasuk yang mudah terbakar. Nah, selain daripada tadi ada klasifikasi kelas A, B, C, dan D, ada juga fire rating. Nah, tapi biasanya fire rating tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia, tapi lebih dikenalnya itu kelas A, B, C, dan D saja. Nah, biasanya fire rating ini ataupun klasifikasi kebakaran tadi juga posisinya tercatat di tabung aparnya, supaya nanti orang yang akan menggunakan mengetahui. Nah, biasanya si fire rating ini menunjukkan kemampuan apa? Kemampuan dari alat pemadam untuk memadamkan kebakaran. Nah, nantinya ada kodenya. Oh, ini APAR ini masuknya ke dalam fire rating apa?
Contohnya ada 2A 10B. Artinya huruf di sini menunjukkan kelas kebakarannya yang tadi saya jelaskan. Berarti kelas A yaitu untuk benda-benda padat dan B untuk benda-benda cair. Seperti itu. Lalu angka di depannya sebagai apa? Angka di depannya itu menunjukkan nomor ukuran besarnya api yang dapat dipadamkan. Nah, angka-angka ini muncul dari mana? Angka-angka ini muncul dari sebuah eksperimen yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sehingga muncullah angka tersebut. Sebagai contoh, 2A berarti dia bisa dipadamkan menggunakan apa tersebut bisa digunakan untuk kebakaran padat dengan kapasitas 2 kali. Nah, 2 kali apa? 2 kali kekuatan daripada 1 galon air. 1 galon air itu kurang lebih sekitar 4,5 liter. Bukan galon minum ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, ini contoh beberapa pengujian yang dilakukan untuk menentukan fire rating. Yang pertama, untuk kebakaran golongan A dilakukan dengan apa? Membakar tumpukan kayu. Nah, setelah itu kemudian dibakar. Nah, ketika dibakar, dia mampu untuk dipadamkannya dengan berapa galon. Kalau misalkan menggunakan 1 galon air, sehingga itu sebanding dengan 1A, seperti itu. Oh, ternyata kemampuannya APAR ini sebanding dengan 2. Seperti itu. 2 berarti sebanding dengan 2 galon, seperti itu. Nah, untuk kebakaran golongan B, pengujian dilakukan dengan menggunakan bahan bakar premium dengan apa? Dalam bak atau penampan tertentu yang dilakukan pembakaran selama 3 menit. Nah, ini dilihat dari mana nanti kemampuannya si APAR tersebut mampu memadamkannya berapa penampang daripada yang sudah disiapkan. Seperti itu. Kalau misalkan dia mampu memadamkannya 1 penampang, artinya nantinya adalah sama halnya seperti 1B, seperti itu. Nah, untuk kebakaran golongan C, pengujiannya dilakukan dengan menggunakan instalasi listrik bertegangan 10.000 volt, dan untuk kebakaran D tidak dilakukan pengujian. Oke, berbicara standar yang tadi disebutkan di Permenaker nomor 480, ternyata Permenaker tersebut juga sama halnya menggunakan standar daripada Amerika. Ini ada beberapa standar, ada Amerika, ada Eropa, ada Australia. Nah, ini sebagai contoh kita lihat yang Amerika. Yang mirip seperti Indonesia itu adalah yang Amerika, yaitu ada kelas A, bahan padat, kelas B untuk gas dan cair, kelas C untuk listrik, dan D untuk logam mudah terbakar. Dan kelas K ini belum masuk dalam kita. Seperti itu. Oke. Masih berbicara media pemadam, tadi dijelaskan bahwa ada media yang basah, yaitu air. Nah, biasanya air ini hanya digunakan untuk kebakaran kelas A saja. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan air untuk yang liquid atau elektrikal, itu pasti akan membahayakan. Seperti itu. Contoh, teman-teman mungkin barangkali pernah di rumahnya terjadi kebakaran kecil ketika teman-teman memasak kelupaan dan ternyata si katelnya terbakar dan di situ masih ada minyak yang masih tersisa di dalam katel. Ketika kita siram menggunakan air yang mana tujuannya kita untuk memadamkan, justru malah semakin besar. Maka dari itu tidak cocok untuk menggunakan air, apalagi untuk kasusnya listrik.
Seperti itu. Nah, jarak efektifnya kurang lebih sekitar 10 sampai 13 meter dan metode pendinginannya itu menggunakan metode pendinginan ya, metode pemadaman menggunakan metode pendinginan. Tapi ini karena mungkin di setiap industri ataupun di rumah sudah ada air, jadi sehingga jarang sekali untuk yang penggunaan yang ini. Nah, yang ketiga itu adalah foam spray. Nah, ini juga jenis media yang tadi basah, ini cocoknya untuk kelas A ataupun kelas B. Nah, makanya teman-teman bisa melihat di beberapa SPBU ada media pemadamnya selain daripada pasir, selain daripada karung, selain daripada CO2 ada juga foam. Yang mana nantinya kalau misalkan kebakarannya cair digunakan menggunakan air saja sehingga nanti dikhawatirkan terciprat kemana-mana, maka dari itu menggunakan foam untuk menutupi permukaannya. Oke, selanjutnya ini ada CO2. Nah, untuk CO2 ini bisa digunakan untuk kelas kebakaran B ataupun C. Namun kelemahannya daripada CO2 itu tidak ada pressure gauge-nya. Sehingga untuk bisa memastikan ini masih ada atau tidaknya, salah satunya dengan dilihat daripada beratnya. Nah, selain daripada itu, jarak efektifnya ini sangat pendek sekali, yaitu kurang lebih sekitar 1-3 meter. Kadang-kadang dengan kejauhan itu tidak cocok. Nah, metode pemadamannya dengan smetering dan cooling. Untuk CO2 ini ada pegangan tersendiri di corongnya itu, di depannya itu di selangnya ada pegangan tersendiri. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir hal yang tidak diharapkan. Kenapa? Karena biasanya CO2 ini suhunya lebih dingin. Nah, maka dari itu ada pegangan tersendiri untuk CO2 ketika akan dikeluarkan. Nah, efektivitas CO2 ini juga akan menurun ketika terjadi kenaikan temperatur daripada si media yang terbakar tadi. Nah, ini yang banyak digunakan di beberapa industri yaitu media pemadam kebakaran yang dry chemical. Dry chemical ini bisa digunakan untuk jenis kebakaran A, B, ataupun C. Ini mempunyai pressure gauge tersendiri sehingga kita bisa memeriksa secara visual daripada kondisi apar tersebut. Dan metode pemadamannya itu adalah smetering. Namun di beberapa industri justru si dry chemical ini tidak digunakan dalam beberapa kasus elektrikal. Kenapa? Karena ada beberapa industri yang katakanlah di sistem IT-nya, di data center-nya itu memang menggunakan komputer-komputer canggih. Namun di sana tidak menggunakan dry chemical. Kenapa? Karena dry chemical ini kan setelahnya itu meninggalkan sisa, yaitu powder-powder, sehingga artinya si powder ini ketika selesai pemadaman harus segera dibersihkan karena dikhawatirkan nantinya malah terjadi korosi dengan alat-alat tersebut. Betul. Jadi untuk dry chemical ini beberapa kasus di kebakaran elektrikal tidak digunakan. Nah, ini yang untuk kebakaran metal ya, yang tadi di kelas D. Seperti itu. Ini juga tersedia untuk jumlah yang besar, tapi ini biasanya jarang sekali di industri-industri biasa, biasanya di industri-industri yang memang menghasilkan produknya metal yang sudah terbakar. Oke. Selain daripada itu, ada jenis apar yaitu medianya halon. Nah, halon ini ada beberapa macam ya. Ada halon 1301, halon 1202, halon 1211, halon 1040, halon 1001. Ini dengan nama-nama kimianya. Namun biasanya yang digunakan untuk pemadaman api biasanya menggunakan 1301 atau BTM dan BCF.
Nah, si BCF ini sudah mulai dilarang, sebetulnya sudah sejak lama, dari tahun 1992 itu sudah mulai dilarang. Kenapa? Karena memang berbahaya, sehingga dicarikanlah solusi lain, yaitu clean agent atau halon yang free, halon free namanya. Seperti itu. Kenapa ini sampai dilarang? Karena berbahaya untuk lapisan ozon. Nah, ini dilarang berdasarkan Kepres RI nomor 23 tahun 1992 ya. Tapi mulai diefektifkannya sejak 1 Januari 1997. Nah, kenapa dilarang? Jadi karena merusak lapisan ozon tadi dilarang. Kenapa bisa merusak lapisan ozon? Di lapisan ozon itu kan terdapat stratosfer ya. Nah, si stratosfer itu berada di ketinggian kurang lebih 10 sampai 60 km dari permukaan bumi. Nah, si lapisan ozon ini kan berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari yang membahayakan makhluk hidup. Nah, kenapa berbahaya? Karena di halon tadi, di halon BCF itu kan mengandung bromoklorodifluorometan. Nah, yang membahayakannya itu adalah senyawa bromo dan kloronya. Jadi si senyawa bromo dan kloronya itu ketika disemprotkan apar, dia akan terbang ke lapisan stratosfer. Sehingga ketika dia terbang ke atas, akan terjadi pelepasan atau bereaksi dengan sinar ultraviolet. Nah, ketika dia bereaksi dengan sinar ultraviolet, nanti si bromo dan si klor ini akan terlepas sehingga berikatan dengan lapisan ozon. Dan nanti akan seperti itu terus, semakin banyak semakin banyak. Nah, maka dari itu si apar jenis halon itu berbahaya untuk makhluk hidup. Dampaknya apa? Karena lapisan ozon semakin menurun, artinya nanti bahaya terhadap kanker kulit, terganggunya panen pertanian, menurunnya sistem daya tahan tubuh, dan bahayanya juga bisa menyebabkan katarak untuk mata. Maka dari itu, apar jenis halon yang 1211 itu sudah sangat jarang. Mungkin ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan. Oke, lalu pengganti halonnya apa? Nah, ini dia pengganti halonnya, yaitu halon free atau clean agent. Dia efektif memadamkan kebakaran, bersih setelah digunakan, tidak menimbulkan racun, tidak bersifat menghantarkan arus listrik, dan tidak mengandung CFC. Direkomendasikan juga untuk digunakan. Nah, ini beberapa jenisnya ya pengganti halon. Teman-teman bisa cari saja nanti ke perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan pengganti halon. Nah, ini dia untuk yang halon ya. Nah, ini beberapa kesimpulan daripada penggunaan daripada medianya. Untuk air jangan digunakan untuk kelas B dan kelas C. Untuk yang dry powder atau dry chemical ini bisa untuk digunakan untuk kelas A, B, C, dan D. Untuk kelas foam bisa digunakan untuk kelas A dan B, tapi dilarang menggunakan untuk listrik. Untuk CO2 baik digunakan untuk yang kelas B dan kelas C, dan jangan digunakan untuk kelas A dan kelas D. Lalu untuk halon free sama seperti dry chemical, yaitu bisa digunakan A, B, C. Nah, maka dari itu di pasaran, di beberapa industri itu banyak yang memilih dry chemical ataupun halon free. Oke, tadi berbicara apar berdasarkan sistem kerja, berdasarkan media, dan sekarang berbicara tentang kapasitasnya. Untuk berbicara kapasitas, apar itu dibagi menjadi dua, yaitu alat pemadam api itu dibagi menjadi dua, ada apar
alat pemadam api ringan, yaitu beratnya kurang lebih di 1 kilo sampai 9 kilo. Ada juga APAB, alat pemadam api berat. Ada yang biasa menyebut alat pemadam api berat, ada yang biasa menyebut alat pemadam api beroda. Yang jelas ini beratnya berbeda, yaitu 20 sampai 100 kilo. Sehingga pengoperasiannya berbeda dengan APAR. Kalau APAR bisa digunakan oleh sendiri, sedangkan APAB tidak bisa digunakan oleh sendiri. Kenapa? Karena adanya selang yang cukup panjang, sehingga untuk mobilisasinya perlu orang kembali. Nah, untuk APAB biasanya sistem kerjanya menggunakan sistem gas terpisah atau seperti cartridge lah. Ini yang paling besar tuh yang di belakangnya ada tabung kembali. Nah, gas pendorongnya terpisah seperti itu. Tapi ada juga beberapa APAP yang model-model terbaru di storage pressure seperti itu. Nah, ini biasanya untuk area-area yang lebih luas yang tidak terjangkau untuk APAR. Misalnya di SPBU kan, SPBU itu memang ada beberapa SPBU yang menyediakan daripada APAP. Oke. Berbicara dari tadi APAR ataupun APAP, kira-kira teman-teman penggunaannya susah atau gampang nih untuk penggunaannya? Saya yakin teman-teman di tempatnya masing-masing sudah bisa ya menggunakan. Namun tetap kita harus menjaga terhadap penggunaan APAR. Kenapa? Karena ada kadang-kadang beberapa perusahaan ada yang tidak terlalu ketat tentang penggunaan APAR sehingga banyak digunakan untuk uji coba oleh karyawannya. Oke, mungkin sambil bisa di-share ya video pertama nanti. Oke. Nah, kita lanjutkan ke pemasangan APAR. Pemasangan APAR ini dimunculkan juga di referensi Permenaker nomor 4 tahun 1980. Nah, ketika dimunculkan ini ada tata cara pemasangannya. Yang pertama, APAR itu harus ditempatkan di area-area yang tidak terhalang. Biasanya ketika APAR sudah terpasang di area yang tidak terhalang, justru ketika ada barang baru malah APAR yang ngalah. Nah, ini yang kadang-kadang disalahpahamkan. Dan APAR juga harus mudah diakses sehingga terlihat oleh semua orang dan jalurnya juga harus mudah diakses. Suara saya terdengar, izin Bapak Ibu? Aman, Pak. Jelas. Aman ya, barusan ada yang chat tidak terdengar. Oke, selanjutnya APAR ini ditempatkan atau dipasang dengan jarak berapa? Amannya itu ketika berbicara akan digantungkan dari bawahnya itu sekitar 120 cm atau minimalnya 15 cm dari atas lantai. Lalu nanti di atasnya wajib menggunakan tanda APAR. Nah, tanda APAR ini tingginya kurang lebih sekitar 125 cm dari bawah. Jadi APARnya 120 cm, titik teratasnya
Nah, untuk tandanya 125 cm. Nah, lalu jarak apar satu dengan yang lainnya itu kurang lebih sekitar maksimal di 15 meter. Namun pada pelaksanaannya bisa diatur tersendiri. Seperti itu. Sesuai dengan saran dari orang ketiganya. Yang jelas ketika berbicara aturan sebaiknya di 15 meter. Nah, penempatan APAR ketika berbicara teman-teman menyimpan di luar itu pastikan menggunakan box APAR. Kenapa? Karena dikhawatirkan adanya kontaminasi karena dia terkena hujan, terkena panas, artinya si tabungnya tidak kuat sehingga terjadilah peledakan. Peledakan karena adanya kebocoran karetnya. Seperti itu. Nah, untuk pemeliharaan APAR sesuai dalam aturan itu dibagi menjadi dua. Ada yang dilakukan jangka waktunya 6 bulan, ada yang 1 tahun. Biasanya ketika kita melakukan pemeliharaan, kita itu dalam jangka waktu 6 bulan ataupun 1 tahun, kita memastikan bahwa APAR tersebut bisa digunakan, layak digunakan. Dilihat dari apanya biasanya ya. Pertama, lihat dulu tabungnya, apakah tabungnya memunculkan tanda-tanda dia korosi atau tidak, cacat atau tidak, itu yang pertama. Lalu kalau misalkan daripada si ulirnya dilihat apakah ada tanda-tanda korosi juga atau tidak. Yang ketiga dilihat dari indikatornya. Indikatornya apakah dia masih menunjukkan adanya tekanan atau tidak, ataupun juga bisa dilihat dari selangnya. Selangnya apakah ada tanda-tanda kebocoran atau tidak. Biasanya apar-apar yang lama itu si selangnya sering lengket. Jadi ketika karena dia sudah terkontaminasi oleh udara, oleh panas, sehingga selangnya mengalami kelengketan seperti itu. Selain daripada itu, dilihat juga teman-teman bahwa dilihat data kalibrasinya. Ini terakhir kapan? Seperti itu. Untuk kasusnya yang apar-apar seperti dry chemical, itu perawatannya, pemeliharaannya salah satunya harus dikocok. Kenapa? Karena untuk meminimalisir terjadinya penggumpalan. Seperti itu. Untuk yang apar CO2 bisa dilakukan dengan cara menimbang untuk memastikan apakah ada pengurangan atau tidak. Kalau seandainya ada pengurangan kurang lebih sekitar di atas 10%, kita harus melakukan pengisian ulang. Seperti itu. Nah, ini untuk uji tekan tabungnya dilakukan kurang lebih sekitar 5 tahun sekali dengan diuji tekan selama 30 detik. Dan dengan tekanan kerjanya itu biasanya 1 kali tekanan kerja. Tekanan kerjanya itu kan kurang lebih sekitar 15 bar. Maka dari itu kurang lebih 15 bar dikali 1,5. Nah, ini sudah saya sebutkan tadi, pemeliharaannya dari chemical ataupun CO2 dilihat dari penggumpalannya, harus dilakukan pengocokan. Dan kalau yang dry chemical yang sistemnya masih cartridge, si cartridge-nya harus ditimbang dan dipastikan beratnya tidak kurang dari 10%. Nah, ini kegagalan APAR. Nah, biasanya kegagalan APAR itu bisa terjadi karena apa? Karena jenisnya tidak sesuai, ukurannya tidak sesuai, macet ataupun tidak berfungsi, salah penempatan, ataupun petugasnya yang belum ditunjuk ataupun tidak terampil. Maka dari itu, teman-teman yang menggunakan APAR sebetulnya kalau berbicara aturan di Kepmenaker 186 itu tidak bisa menggunakan secara cuma-cuma, tapi justru ada sertifikasinya. Jadi sertifikasi damkar itu diatur oleh Kepmenaker 186 tahun 1999. Di Kepmenaker itu ada yang kelas sertifikasi damkar kelas D, sertifikasi damkar kelas C, kelas B, ataupun kelas C. Nah, dari 4 ini
untuk teman-teman yang akan menggunakan APAR supaya bisa tersertifikasi, teman-teman bisa mengikuti sertifikasi Damkar kelas D, di mana pelaksanaannya di PJK 3. Seperti itu. Nah, PJK 3-nya bisa dari PJK 3 yang ada ataupun dari PJK 3 yang memang terpercaya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau tidak terpercaya nanti berbahaya. Berbahayanya apa? Biasanya sertifikatnya lama turun ataupun juga nanti proses trainingnya tidak optimal. Nah, Media Tama ini juga salah satu PJK 3 yang sangat luar biasa, yang handal, yang terbiasa menangani pelatihan-pelatihan. Seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan APAR sudah diketahui bersama oleh teman-teman. Yang pertama, pada prinsipnya ini ada beberapa metode ya, ada PAS, ada TATS. Yang paling penting, metode-metode ini sama pada prinsipnya, hanya mungkin berbeda cara saja. Yang pertama, yaitu ketika teman-teman berbicara ada kejadian kebakaran, teman-teman, yang paling pertama itu adalah cari aparnya terlebih dahulu. Ketika sudah terlihat ada apar, teman-teman bisa dilihat indikatornya. Apakah ini aparnya, indikatornya masih ada atau tidak. Karena dikhawatirkan ada yang low pressure. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah yakin di sana aparnya tekanannya mendukung untuk mendorong si gas, mendorong media yang ada di dalam, baru kita bisa turunkan. Setelah itu kita pastikan terlebih dahulu dengan cara menarik kunci pengamannya. Setelah kunci pengaman ditarik, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu adalah melakukan pemeriksaan atau untuk meyakinkan bahwa apar tersebut masih nyala atau masih ada medianya atau tidak. Karena ada beberapa kasus sekalipun medianya katakanlah masih di warna hijau, tapi ketika digunakan tidak ada, ataukah karena terhambat atau gimana, sehingga ketika sudah ditarik pinnya, kalian teman-teman dicek terlebih dahulu medianya dengan cara apa? Arahkan si selangnya ke atas, setelah itu dipijit, ditekan sedikit sampai keluar. Setelah sedikit keluar, setelah itu silakan teman-teman mendekati titik apar. Setelah teman-teman mendekati titik apar dengan jarak kurang lebih 2 meter untuk memastikan keefektivitasnya. Setelah itu, setelah di depan silakan ditekan dan di squeeze, di sweep, ya, di sweep dari kiri, dari samping ke samping. Kenapa ini penting? Karena untuk mengefisiensikan proses pemadaman. Nah, ini cara memadamkan api yang benar ya. Kita lihat gambar yang pertama yang atas. Yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita itu searah dengan angin. Yang salahnya ini yang sebelah kiri itu malah tidak searah sehingga api mengarah ke kita. Yang dikhawatirkan itu adalah oleh panasnya dan dikhawatirkan adalah oleh asapnya. Yang kedua, disapu dari depan dan bawah. Seperti itu. Maksudnya dari depan dan bawah itu gimana? Kadang-kadang ada yang menembak langsung ke lidah api. Seperti itu. Jadi harus dilakukan pemadaman, disapu dari depan dan dari bawah. Dari bawah itu gimana? Disapukan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Untuk memastikan menutup permukaannya. Lalu memadamkannya, kita pastikan jangan sampai kita memadamkan langsung dari atas ke bawah ke pangkal api, yang dikhawatirkan dengan tekanan apar yang cukup besar malah menyebabkan media yang terbakar, kalau medianya katakanlah air, muncrat kemana-mana. Seperti itu. Jadi pada intinya harus diarahkan, disapukan ke kanan dan ke kiri untuk menutupi permukaan daripada apinya. Dan setelah selesai,
kita tidak boleh langsung balik kanan. Kita harus memastikan dulu bahwa tidak ada penyalaan kembali. Dengan cara apa? Mundur dulu kurang lebih sekitar 3 langkah untuk memastikan tidak ada flashback. Nah, setelah selesai silakan laporkan ke petugas yang memang berwenang di tempat kerjanya masing-masing. Nah, setelah itu untuk dilakukan pengisian ulang, jangan sampai ditinggalkan. Nah, ini cara membawa APAR yang benar dengan cara bisa diangkat di pundak, jangan sampai dipegang seperti itu, karena dikhawatirkan ketika dipegang nanti tertekan. Nah, ini ketika pemegangan juga cara mencabut pin yang dipegang itu kalau bisa lehernya, kalau enggak yang dipegang bagian bawahnya. Jangan dipegang dua-duanya seperti gambar yang sebelah kiri. Karena khawatir nanti ketika pinnya dicabut, itu tertekan malah keluar lebih dulu. Nah, ini cara memegang nozzle-nya juga ini berbeda antara kanan dan kiri. Ini memegang corong depannya. Sehingga nanti ketika memegang ada tekanan dari dalam kita bisa mengkondisikan. Berbeda dengan yang sebelah kiri. Ini dia agak mundur sehingga nanti ketika ada tekanan besar dikhawatirkannya bergerak ke kanan ke kiri sendiri. Intinya jangan pernah memadamkan api jika tidak mempunyai peralatan pemadam yang memadai. Api telah menjalar melampaui titik aslinya, dan ketika naluri mengatakan Anda untuk keluar, segera untuk keluar. Seperti itu. Karena memang cukup berbahaya sekali ketika kita berbicara bermain api. Oke, sebentar. Kita geser ke materi tentang hidran. Untuk APAR mungkin segitu ya. Nanti kita sharing ke sesi yang hidran. Oke, sekarang kita materi selanjutnya kita sharing ke sistem hidran. Hidran ini juga salah satu alat pemadam api, namun berbeda dengan APAR. Kenapa? Jelas berbeda, medianya juga berbeda ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang bisa menggunakan hidran, baik itu hidran box ataupun hidran pilar, seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan di awal bahwa untuk menggunakan alat pemadam itu harus mengikuti sertifikasi. Tadi untuk penggunaan APAR itu dilakukan sertifikasi untuk kelas D. Kelas D itu setingkat apa? Yaitu setingkat petugas. Nah, berbicara petugas pemadam kebakaran. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin diberikan wewenang menggunakan hidran, artinya tingkatannya udah lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya, yaitu sertifikasi damkar kelas C yang dikhususkan untuk regu penanggulangan kebakaran. Seperti itu. Artinya ketika teman-teman menggunakan hidran, teman-teman sudah tersertifikasi dan layak ketika ada kejadian dan kejadian itu membahayakan, teman-teman nanti ketika dicek oleh asuransi, oh memang petugas ini sudah tersertifikasi. Oke. Nah, referensi yang kami gunakan tentang hidran ini ada beberapa. Yang pertama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ya. Ini mungkin sudah teman-teman ketahui juga. Nomor 26 tahun 2008 tentang teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan. Selain daripada itu juga ada SNI tentang perencanaannya, SNI nomor 3 1735 dan ada juga yang di 1745. Ini standar nasional Indonesia. Selain daripada itu, kita juga mengadopsi dari Pergub nomor 92 tahun 2014 tentang persyaratan dan tata cara pemasangan sistem pipa tegak dan selang kebakaran dan hidran. Nah, seperti itu. Nah, berbicara hidran itu apa sih? Sudah ketahui teman-teman bersama bahwa hidran itulah jaringan. Jaringan apa? Jaringan yang sudah terinstal
dari pipa air permanen. Nah, biasanya untuk hidran ini permanen instalasinya, yang dilengkapi dengan fire hose dan nozzle yang digunakan untuk mengalirkan air bertekanan bagi keperluan pemadaman kebakaran. Seperti itu. Nah, hidran ini dibagi menjadi beberapa. Salah satunya yaitu ada hidran kota. Nah, biasanya ini teman-teman bisa melihat di jalan-jalan ya. Ada beberapa hidran-hidran pilar ya. Hidran-hidran pilar di jalan itu salah satunya disebut sebagai hidran kota. Dan kepemilikannya itu dimiliki oleh pemerintah. Dan penggunaannya siapa yang berhak menggunakan, yaitu petugas pemadam kebakaran yang ada di kota ataupun di kabupaten. Nah, seperti itu. Beda nggak dengan petugas pemadam kebakaran yang di kantor-kantor? Beda. Oke, nanti kita lanjut. Nah, lalu ada hidran halaman. Nah, hidran halaman ini biasanya ada di area kerja atau perusahaan ataupun di depan bangunan untuk keperluan pemadaman kebakaran. Dan ada juga hidran gedung, yaitu ada di lantai bangunan untuk keperluan pemadaman kebakaran. Nah, bedanya apa antara hidran kota dan hidran halaman yang ada di perusahaan? Kalau hidran kota yang ada di jalan, itu yang berhak menggunakan itu adalah dinas pemadam kebakaran, baik kota ataupun kabupaten. Kalau yang ada hidran di halaman di area perusahaan, yang berhak siapa? Pemadam kebakaran kota ataupun kabupaten berhak menggunakan. Tapi karyawan boleh tidak? Boleh. Namun harus tersertifikasi oleh sertifikasi Damkar kelas C, yaitu regu penanggulangan kebakaran. Berbeda dengan pemadam kebakaran yang ada di kota ataupun di kabupaten, dia sertifikasinya menggunakan sertifikasi dari Kementerian Dalam Negeri, karena memang mereka berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Berbeda dengan teman-teman yang bekerja di perusahaan, itu wajib dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang mana nanti dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui training yang dilaksanakan oleh PJK 3. Maka dari itu sangat penting teman-teman untuk memiliki sertifikasi Damkar minimalnya kelas D ataupun kelas C. Seperti itu. Oke, dari 3 hidran ini kita lanjutkan. Nah, berbicara sistem hidran, ini diklasifikasikan menjadi 3. Tadi kan jenis hidrannya, ini berbicara sistemnya. Nah, sistem hidran kelas 1 itu yaitu hidran yang outletnya berdiameter 2,5 in. Biasanya untuk petugas pemadam kebakaran atau yang sudah terlatih. Nah, biasanya 2,5 in ini biasanya terdapat di hidran-hidran halaman ataupun di hidran kota. Jadi si konektor luar terdepannya itu ukurannya 2,5 in, cukup besar, dan ini nggak bisa dilaksanakan oleh orang-orang biasa. Kenapa? Karena tekanannya cukup besar. Lalu yang kedua, sistem hidran kelas 2. Kelas 2 ini yang outletnya 1,5. Biasanya ini disimpan di gedung-gedung, atau biasa yang sering kita sebut tadi adalah hidran box ataupun hidran gedung. Ya. Lalu sistem hidran kelas 3. Nah, kelas 3 ini adalah perpaduan antara outlet yang berdiameter 1,5 dan 2,5. Dan yang keempat yaitu yang kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini ada yang 1,5, ada yang 2,5, dan ada yang terkoneksi juga dengan sprinkle seperti itu. Oke, ini fire hydrant. Komponen sistem hidran ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada komponen sistem hidran, yang kedua ada reservoir atau sistem persediaan air. Ini bisa dengan kemampuannya sekitar 45 menit, 60 menit, ataupun 90 menit. Lalu selain itu juga ada sistem pompa picu, utama dan cadangan. Lalu ada jaringan pipa, ada coupling outlet, baik itu di pilar ataupun landing valve. Ada juga selang dan nozzle. Serta juga ada sistem kontrol tekanan dan aliran. Oke. Pada gambar di sebelah kanan ini memberikan contoh
bahwa di sini ada bahwa ini adalah reservoirnya. Nah, untuk yang outdoor ini kan 2,5. Berarti ini termasuk sistem yang kebakaran sistem hidran yang kelas 1 kalau 2,5. Ada yang kombinasi bisa 2,5 dan bisa juga yang 1,5 seperti itu. Dan ada juga ini yang berwarna kuning, ini adalah Siamese connection. Siamese connection ini berfungsi untuk menambah tekanan ke sistem tegak, sistem pipa tegak ketika reservoir tidak bisa mengeluarkan air dengan banyak, seperti itu untuk menambahnya. Nah, ini bagian-bagian sistem hidran. Yang pertama ada reservoir. Reservoir ini ada dua ya, ada ground tank, ada gravity tank. Nah, di beberapa perusahaan ini pada umumnya menyediakan ground tank. Tapi ada juga yang mereka mempunyai cadangan yaitu dengan gravity tank, di mana si tandon airnya selain daripada di bawah, ada juga yang di atas dengan metodenya nanti gravitasi untuk penambahannya. Lalu untuk pompanya, di sini ada pompa picu, utama, dan cadangan. Bedanya apa? Pompa picu atau biasa yang disebut joki pump itu berfungsi untuk menjaga tekanan dalam sistem uji tegak. Lalu pompa utama itu adalah pompa yang berfungsi untuk mendorong air secara utama dan cadangan untuk cadangannya. Sistem kerjanya seperti apa? Biasanya sistem kerjanya si pompa picu atau joki pump itu menjaga tekanan. Misalkan kita tekanan di katakanlah misalkan 5 bar. Nah, ini akan terjaga. Ketika ada kebocoran sedikit, si pompa picu akan nyala untuk mengcover kembali sehingga si tekanannya masih standby di 5 bar. Namun, ketika memang terjadi kebakaran, misalkan si hidran boxnya dibuka, dialirkan, sehingga kan si air akan mengalir tuh. Ketika air mengalir, si tekanan yang ada di dalam pompa picu atau joki pump itu akan menurun. Karena penurunannya sangat drastis, misalkan turun sampai 4 bar, nah settingan di pipa utama disetting ke 4 bar, sehingga utama akan langsung bekerja kembali mendorong. Seperti itu. Dan ketika berbicara utama dia sudah lemah, akan muncul lagi pompa cadangan. Seperti itu. Lalu ada juga pemipaannya. Pemipaan dalam sistem hidran itu dibagi menjadi beberapa. Ada pipa hisap. Pipa hisap itu yang menghisap langsung dari reservoir. Dan ada pipa header. Pipa header ini pipa yang menyambungkan dari ketiga titik. Baik itu titik dari pompa picu, pompa utama, ataupun pompa cadangan. Seperti itu. Setelah itu disalurkan melalui pipa penyalur. Nanti setelah di dalam gedung itu ada pipa tegak. Nah, pipa tegak ini yang mana nanti akan mendistribusikan ke setiap lantai daripada gedung bertingkat. Nah, setelah itu akan dibagikan juga melalui pipa cabang di setiap lantai. Nah, ini klasifikasi hunian tingkat risiko bahaya kebakaran. Jadi untuk berbicara kebakaran, menurut Kepmenaker 186 tahun 1999, risiko bahaya kebakaran itu dibagi menjadi beberapa. Ada risiko kebakaran berat, sedang, dan ringan. Nah, ini ada kebakaran ringan. Kalau sedang dibagi lagi ya, sedang 1, sedang 2, sedang 3, dan berat. Nah, ini terjadi, teman-teman bisa dilihat di Kepmenaker 186 tahun 1999. Bahaya kebakaran ringan itu yang mempunyai nilai mudah kebakarnya rendah dan melepaskan panasnya rendah, sehingga penjalanan apinya lambat. Kalau yang sedang 1, biasanya kemudahan terbakarnya sedang, dan yang paling utama dia menimbun bahan yang sudah terbakar dengan tinggi lebih dari 2,5 meter. Kalau yang sedang 2, lebih dari 4 meter. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang sedang 3 itu
lebih dari itu dan menghasilkan yang panas yang sangat tinggi dan penjalarannya agak cepat. Nah, kalau yang berat itu bisa kebakarannya tinggi dan penjalarannya ataupun melepaskan panasnya juga sangat tinggi. Teman-teman bisa dilihat di Kepmenaker 186 dan nanti bisa melihat perusahaan yang tempat kita bekerja masuknya ke dalam apa. Oh, ini pabrik pesawat misalkan. Oh, pabrik pesawat berarti dia masuknya ke dalam berat. Pabrik cat kemana nanti ada seperti itu. Nah, berbicara itu hubungannya dengan luas area. Ini klasifikasi hunian seminimal-minimalnya. Ini diatur dalam Pergub ya, Pergub yang tadi nomor 92 tahun 2014. Jadi resiko berat itu ketika berbicara luas areanya sekitar 600 sampai 1200 meter kuadrat, itu harus memiliki 2 pipa tegak. Dan nanti per 600 meter harus tambah lagi pipa tegak. Seperti itu. Dan risiko sedang untuk luas area 800 sampai 1600. Dan untuk yang resikonya ringan yaitu luas area 1000 sampai 2000 meter. Nah, ini membutuhkan 2 pipa tegak dan tambahan 1 titik per 1000 meter. Seperti itu. Nah, ini karakteristik tekanan hidran. Ketika kita melakukan pengujian atau pencobaan, ketika kita menguji hidran pada standar tekanan dan nozzle tertinggi dan terjauh, maksimalnya itu di 7 bar dan minimalnya di 4,5 bar. Nah, biasanya di pengujiannya gimana untuk pengujiannya? Pengujiannya tergantung. Ini ketika kita berbicara bertingkat, berarti yang terdekat itu lantai yang biasanya kan ground di bawah ya, berarti lantai 1. Dan tertingginya itu adalah misalkan ada 9 lantai. Di lantai 9. Dan tengah-tengahnya kurang lebih di lantai 5. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan hidran pilar berarti jarak secara horizontal. Nah, pengecekannya biasanya pengetesannya pengujiannya dilakukan dimulai dari mana? Dari titik terdekat terlebih dahulu. Berapa nih? Dialirkan. Oh, sekian bar. Nah, setelah itu selesai dialirkan, lalu uji yang paling jauh. Berapa tekanannya? Setelah dari yang paling jauh, baru di tengah-tengah. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh yang bertingkat. Berarti yang paling jauh, yang paling atas, yang terendahnya ini yang di bawah. Nah, ini yang sudah tadi jelaskan ya. Kelas hidran, kelas 1 berarti 2,5, kelas 2 1,5, kelas 3 yaitu adalah 1,5 dan 2,5. Nah, ini untuk peralatan-peralatan hidran, ada firefighting, apa aja equipmentnya, yaitu ada coupling, ada nozzle-nya ada yang model biasa dan ada yang model spray. Lalu ada Siamese connection. Nah, ini Siamese connection ini yang tadi berfungsi untuk sambungan dari sambungan air. Biasanya dari mana? Dari mobil pemadam kebakaran. Ketika ada kebakaran di suatu gedung, ternyata kejadian kebakaran masih berlangsung, namun di reservoir sudah habis, sehingga si mobil pemadam kebakaran membantu bisa dikonekkan ke dalam sistem Siamese connection. Lalu ada juga hidran valve. Ini hidran valve ini berfungsi untuk membuka ataupun menutup. Dan ada juga hose yang sebelah kanan ini seperti sisir. Itu fungsinya untuk menyimpan daripada merapikan selang-selang. Ini sama. Nah, ini kelengkapan di hidran box. Di dalam hidran box biasanya kurang lebih ada seperti ini. Ada sisirnya, ada selang, ada valve, ada nozzle-nya ada yang spray, adapun yang model biasa, dan ada coupling seperti itu. Dan ini ketika berbicara situasi standby itu harus dalam keadaan menempel. Si nozzle-nya sudah dalam keadaan menempel, si couplingnya harus dalam keadaan menempel, sehingga ketika terjadi kebakaran kita tinggal menarik saja dan membuka valve. Hidran box ataupun hidran pilar tidak bisa digunakan oleh satu orang. Harus dilakukan oleh minimalnya 2 orang. Itu sudah sangat minimal.
Nah, ini persyaratan hidran gedung ataupun hidran box. Yang pertama, kotaknya harus mudah dilihat. Yang kedua, tidak boleh dikunci. Karena ada beberapa kasus mungkin karena di tempat kerjanya sering kehilangan nozzle sehingga dikunci. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Lalu selangnya harus diatur. Tadi di sisir itu harus diatur supaya tidak membelit ketika ditarik. Tidak boleh bocor dan tidak boleh lapuk. Nah, untuk meminimalisir kelapukan biasanya harus rutin dilakukan pengetesan. Lalu pipa pemancar ataupun nozzle-nya harus terpasang pada selang. Hidrannya juga harus dicat warna merah. Karena ada beberapa case saya pernah melihat dicat warna putih. Seperti itu. Ini harus dihindari. Dan ada juga beberapa case kotak hidran itu terhalang oleh benda lain. Ada juga case-nya yang kotak hidran itu malah digunakan untuk air, dia untuk pengisian yang lain. Dan kalau bisa, koplingnya itu harus disamakan dengan ukuran kopling Dinas Pemadam Kebakaran. Hal ini untuk meminimalisir agar ketika terjadi kebakaran bisa langsung digunakan. Seperti itu. Nah, ini cara penggunaan hidran box ataupun hidran gedung. Yang pertama, buka dulu pintu hidrannya. Setelah itu, keluarkan selang dan nozzle. Sekalian diuraikan atau digelar. Lalu pegang nozzle. Setelah itu, buka kerannya. Setelah itu, lakukan pemadaman. Nah, ini persyaratan hidran halaman. Biasanya mempunyai 2 kopling. Atau mungkin ada juga yang mempunyai 3 kopling di kiri, kanan, dan depan. Dan biasanya rata-rata ada yang 2, ada yang 3. Ketika berbicara koplingnya cuma 2, artinya katup pembukanya tidak boleh kurang dari 4 in, seperti itu. Dan ketika berbicara 3, katup pembukanya tidak boleh kurang dari 6 in. Hidran harus mampu mengalirkan 250 galon per menit. Minimalnya seperti itu. Tidak ada kebocoran pada katup pembuka, tidak boleh ada pengembunan, dan sama harus dicat. Dan pastikan penempatannya harus mudah dicapai oleh mobil Dinas Pemadam Kebakaran. Seperti itu. Nah, ini pengoperasian untuk hidran halaman. Yang pertama, buka dulu pintu hidran halaman, keluarkan selang dan nozzle-nya, ambil kunci hidran, uraikan selangnya, setelah itu sambung ke hidran dan nozzle, pegang nozzle, setelah itu buka outlet hidrannya. Lalu silakan buka lalu alirkan. Nah, ini persyaratan teknis hidran. Untuk berbicara hidran yang diameter selangnya 2,5 in, ada yang 2,5 in, ada yang 1,5 in kan tadi kelas hidran kelas 1, 2, dan 3. Nah, minimal debit airnya itu kurang lebih sekitar 500 GPM galon per menit. Untuk yang 1,5 inci itu adalah 100 galon per menit. Nah, lalu yang 2,5 in maksimal tekanan di 12 bar, ataupun yang di 1,5 in itu adalah di 7 bar maksimalnya, dan tekanan minimalnya di 4,4 di 4,5, dan minimal pemakaiannya di 45 menit. Sebentar. Baik, terakhir mungkin kita lihat video yang terakhir. Bisa dinyalakan Mas Arif sebelum nanti selanjutnya kita pertanyaan untuk teman-teman. Kembali lagi di Engineer TV. Hari ini saya mau ngebahas tentang instalasi fire pump pada gedung bertingkat ya, untuk di ruangan pompa kebakaran. Kita tahu bahwa di gedung-gedung itu sangat penting pompa kebakaran ya. Nah, dari pertama kita lihat ya, di sana ada pipa suction. Nah, pipa suction itu adalah pipa isap ya teman-teman. Jadi ini pipa isap pertamanya yang jadi di balik tembok ini adalah tempat penampungan air. Nah, atau GWT kita tahu ya, ground water tank. Untuk penampungan GWT ini adalah 155 meter kubik.
dibagi dua ya. Jadi dia ada sekatan dibagi dua. Nah, setelah itu dari pipa ini ya, pipa ukuran hampir 6 in ya teman-teman ya. Jadi pipa ukuran 6 in. Ini ada valve ya dengan keadaan standby open ya atau normally open. Jadi ini ditaruh stiker untuk fungsinya. Jadi ketika dalam keadaan normal, valve ini harus keadaan terbuka atau standby normally open seperti itu. Nah, dari situ dia masuk ke header ya. Nah, ini adalah pipa headernya teman-teman. Oke. Dari pipa header ini dia mempunyai 3 outlet atau 3 output. Dimana yang pertama kita bisa lihat yang di sebelah sana itu adalah pipa untuk ukuran ke larinya menuju ke diesel. Ya, jadi ada 3 pompa di sini. Yang pertama diesel ya. Ini pompa dengan untuk yang terakhir, kemudian ada elektrikal, kemudian ada joki. Jadi yang kedua ini adalah elektrikal, yang pertama adalah joki dengan pipa diameter 2 in. Oke, kita bahas satu-satu ya dari pipa pompa joki. Nah, dari headernya ini dia lari menuju ke valve-nya. Ini ada valve utama, ini masih pipa suction ya atau pipa isap. Jadi valve-nya dia masuk lagi menuju ke strainer. Nah, jadi untuk strainer ini dia berfungsi untuk menyaring yang namanya kotoran atau sisa-sisa lumpur atau ada sampah plastik seperti itu ya yang masih terbawa oleh air. Kemudian di sini ada flexible joint. Nah, flexible joint ini berfungsi untuk meredam si getaran. Jadi agar si pipa ini nggak goyang gitu loh, nggak geter. Jadi dia meredam getaran. Nah, setelah itu dia lari menuju ke pompanya. Nah, ini adalah pompa joki teman-teman ya. Jadi pompa joki ini dia berfungsi untuk menstabilkan tekanan dalam pipa seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau tekanan berkurang maka si pompa joki lah yang akan running secara pertama. Nah, untuk pompa joki sendiri dia kapasitasnya itu adalah 25 GPM. Jadi GPM itu apa? GPM itu adalah galon per menit. Oke. Nah, yaitu dengan kapasitas untuk liternya itu adalah 94 liter per menit. Jadi untuk powernya sendiri dayanya dia menggunakan listrik dengan 3 kW ya atau 3 kilowatt dengan tegangan 380 volt 3 fasa. Untuk RPM-nya sendiri dia 3000 RPM ya. Dengan head pompanya itu adalah 100 meter. Nah, apa itu head pompa? Head pompa itu adalah ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh pompa joki ini. Jadi alirannya itu 100 meter kurang maksimalnya teman-teman ya. Untuk jenis pompanya itu adalah pompa centrifugal ya, multi stack. Oke teman-teman ya. Nah, ini adalah pompanya. Untuk kabelnya itu dia menggunakan FRC ya, fire resistant kabel. Jadi kabel ini tahan api seperti itu. Makanya dia menggunakan kabel FRC. Setelah itu untuk outlet dari pompa joki ya, dia menuju di sini juga ada nih. Ini kita bisa lihat ya, ini flexible joint sama, dia untuk meredam getaran. Jadi untuk inlet dan outlet itu dikasih flexible joint teman-teman ya. Terus ada incian, kemudian di sini ada cek valve ya. Jadi fungsi cek valve ini dia jadi untuk airnya itu dia nggak ngebalik lagi. Kan habis didorong oleh si joki, ini kan ada pompa, ini kan pipa tegak lurus ya. Biasanya kan air suka ngebalik tuh dari gravitasi ya. Nah, nanti fungsinya cek valve itu ini. Jadi dia nahan si air yang tekanannya itu masih tinggi dari bawah, nanti ditahan oleh ini gitu teman-teman. Kemudian dari cek valve dia lari ke sini ada pressure gauge. Oke, ini pressure gauge-nya si joki ya. Ini ada valve-nya, jadi kalau untuk ganti bisa dari sini. Ini kalau kita bisa lihat tekanannya itu di 5,5 bar. Jadi dari outletnya dia masuk lagi ya, dia masuk ke nah kemudian setelah itu di sini ada valve ya teman-teman. Jadi outlet dari pompa joki dia menuju flexible joint ya, kemudian ada cek valve, setelah itu ada pressure gauge ya tadi 5,5 bar, kemudian di sini ada namanya valve-nya lagi. Jadi outlet dari valve itu dia lari ke header ya, ini pipa header ya. Jadi pipa header itu adalah pipa antara penyambung ya, penyambung antara semua gitu loh. Oke, nah untuk yang elektrikal sama teman-teman ya, namun diameter pipanya saja yang berbeda ya. Di sini ukurannya 4 in ya. Kemudian sama ada valve-nya juga ya. Di sini valve-nya agak lebih besar ya, butterfly valve. Kemudian ada strainer ya. Tadi saya bilang strainer berfungsi untuk menyaring kotoran yang masih tersisa oleh
air ya yang dibawa. Setelah itu ada incian, ada yang tadi ya saya bilang ya, di sini ada flexible joint. Kemudian masuk incian lagi, baru pompa elektrikal. Nah, di sana. Jadi pompa elektrikal dengan pompa joki ini kapasitas dengan dan dayanya itu berbeda teman-teman ya. Nah, kalau untuk pompa elektrikal sendiri ya, dia itu untuk kapasitasnya itu adalah 750 GPM. Oke. Jadi 750 GPM itu adalah galon per menit dengan 2830 liter ya. Nah, jadi 2830 liter itu dia per menit ya. Terus headnya itu 80 meter teman-teman. Jadi bisa bayangkan ya. Jadi untuk headnya itu maksimum air yang bisa didorong itu adalah 80 meter. Dengan jenis pompanya itu dia centrifugal and suction. Nah, kabelnya sama FRC, fire resistant kabel. Nah, terus untuk instalasinya ini di dalamnya ini adalah Star Delta ya teman-teman yang ini. Ini adalah tempat untuk instalasinya. Jadi kita bisa lihat ya, ini ada 6 kabel Star Delta. Terus untuk RPM-nya itu adalah 2900 dengan daya 75 kW ya. Tegangannya itu 380. Nah, ini di sini ada nameplate-nya. Oke. Nah, setelah dari pompa ini, jadi fungsi pompa elektrikal ini dia berfungsi untuk ketika si pompa joki tidak bisa mengejar tekanan dalam pipa, maka si pompa elektrikal lah yang hidup dengan menggunakan power listrik. Oke teman-teman. Nah, outlet dari pompa itu sama, nggak beda jauh sama kayak joki. Dia ada inciannya, terus ada sini ya flexible jointnya untuk meredam getaran. Di sini juga baik lagi ya, di sini ada cek valve. Bedanya ini agak lebih besar ya dibanding cek valve yang sana. Terus di sini ada valve lagi. Untuk pressure-nya kenapa bisa sama? Karena dia satu header teman-teman. Ya, tekanan dalam pipa ini berarti masih normal, nggak ada yang berkurang. Oke, jadi kalau contoh sprinkler pecah ya, maka nanti pompa joki dulu yang manggil gitu loh. Karena si pompa joki settingannya itu lebih besar dibanding si pompa elektrikal. Jadi settingannya itu dia manggil duluan gitu. Nanti kalau si sprinklernya itu bocornya cuma bocor halus, menurut saya biasanya hanya pompa joki aja, pompa elektrikal nggak bakal bisa manggil. Terus untuk pompa elektrikal itu dia biasanya untuk running itu secara auto, namun untuk off-nya itu dia secara manual. Ya, off-nya secara manual. Kenapa seperti itu? Karena untuk biasanya kan kalau runningnya si pompa elektrikal, dia kan manggilnya itu kalau manggil terus mati, nah itu bisa bahaya, bisa merusak pompa. Makanya setahu saya sistemnya itu dia off-nya itu secara manual. Kemudian di sini yang ketiga itu adalah pompa diesel ya, sama diameter 6 in. Dia ada valve-nya, ada strainernya, ada incian, ada flexible joint, incian lagi sama sana. Itu pompa diesel. Jadi pompa diesel ini untuk power dia menggunakan bahan bakar ya, solar. Nah, di sini ada kita bisa lihat ya, ini untuk pengoperasiannya. Jadi dia mempunyai 2 crank ya teman-teman ya. Ada crank 1 sama crank 2. Nah, ini adalah kuncinya ya untuk start. Setelah itu di sana ada filternya ya. Ini untuk lepasin filter. Di sana coba kita putar. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini adalah pompa dieselnya, ini adalah untuk filternya teman-teman. Biasanya saya bisa ngeliatin dari sini kotor atau enggak. Nanti bisa dibuka, dibersihin. Terus di sini biasanya untuk setting aja RPM-nya ya. Nah, ini rotasi per menitnya kita bisa setting maunya berapa. Terus di sini adalah untuk radiator ya. Jadi untuk kalau mau ngisi ini dari sini buka. Sama FRC juga ya, fire resistant kabel. Nah, di sana adalah untuk penampungan solarnya. Tuh ya, teman-teman. Terus sana ada panelnya. Nah, ini untuk pembuangan si asapnya. Ya, cerobong. Jadi kenapa bisa di isolasi gitu atau dikasih proteksi? Biasanya soalnya kan pipanya panas ya, pembuangannya. Jadi makanya dikasih itu. Nah, terus ini ada pipa. Biasanya kalau diesel running itu dia harus mengeluarkan yang namanya air ya, pembuangan. Nah, ini instalasinya. Jadi kalau running itu harus dieselnya itu harus drainnya itu harus lancar, harus buang air tuh biasanya di sini. Terus di sana ada acu atau aki ya. Nah, ini akinya aki basah.
Oke, ada 2 aki ya. Nah ini teman-teman ya, ini kemarin baru diisi. Terus ini adalah panel dieselnya. Nah, oke teman-teman ya, ini ada panel diesel. Ini sama si outletnya, ada flexible joint, ada cek valve, incian, valve lagi, pressure. Nah di sini untuk settingan pressure-nya teman-teman ya. Nah ini kemudian ini jadi pressure tank teman-teman ya. Ini sama ya teman-teman sama header tadi. Jadi tekanan dalam pipa masih 5,5. Berarti instalasi pipa di gedung nih gak ada yang bocor, berarti aman gitu teman-teman ya. Nah ini headernya teman-teman. Jadi antara pompa joki, elektrikal, dan diesel itu dia jadi satu. Sama pressure tank. Jadi ini ada 4 suction masuk ke satu header ya. Jadi ini headernya. Oke, kemudian di sana ada safety valve. Safety valve-nya yang sana. Cuma di sini dia nggak ada bypassnya teman-teman ya. Jadi dia safety valve itu fungsinya untuk ketika ada tekanan berlebih ya. Contoh settingan tekanan di itunya 10 bar. Maka ketika tekanannya itu melebihi dari 10 bar, maka dia otomatis akan ngebuang. Nah ini instalasi buangannya. Jadi buangnya kemana lagi? Ke GWT, ground water tank. Jadi buangnya itu langsung dibuang ke gutter, enggak, tapi dibuang ke ground water tank. Nah untuk outlet dari si header kita bisa lihat nih. Nah ini outletnya ya, ada 3. Dari sana aja kita lihat. Nah untuk outletnya itu ini ada 3, kita bisa lihat ya. Nah ini kan headernya. Headernya itu kan outletnya ada 3. Yang pertama yang ini ya, ini SC, ini pipa 3 in. SC itu Siamese connection. Jadi dari outletnya itu ya teman-teman ya, ini kita bisa lihat itu valve-nya standby normally open, dikasih stiker juga sama normal open. Jadi ada Siamese connection, ada SP, sprinkler, sama HD hydran. Jadi tanda arah panahnya di situ. Jadi kalau untuk Siamese connection dia lari ke Savatas, ke taman biasanya Siamese connection itu yang kayak huruf Y. Terus kalau hydran sama sprinkler dia lari ke sini. Nah ini pipa 2. Nah sebelum masuk ke sana ada, kalau untuk sprinkler dia masuk ke MCV. MCV itu apa? Main control valve. Jadi dia lari ke sini dulu. Nah ini MCV-nya nih. Nanti ada alarm gong. Nah alarm gong itu di luar. Nah ini alarm gongnya itu di belakang sini ada alarm gong. Jadi ketika tekanan berkurang, maka alarm gongnya itu akan bunyi. Ada sirine. Kita lanjut dulu ke Q&A ya, Bapak Ibu. Ini luar biasa nih Pak Febi, banyak sekali yang bertanya nih. Kita dari yang pertama dulu nih. Saya akan pilihkan teman-teman yang masih standby di dalam Zoom ya. Jadi supaya teman-teman dijawab langsung oleh Pak Febi nih. Yang pertama dari Pak Saldi. Nah, dari Pak Saldi ini bertanya, masih ada ya Pak Saldi. Bagaimana memastikan ketersediaan air tetap stabil pada sistem hidran di area supply di area dengan suplai air terbatas. Nah, ini gimana cara memastikan ketersediaan airnya, Pak? Silakan Pak Febi. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara memastikan, itu selain daripada kita dibantu oleh alat, kita juga harus dibantu oleh orang. Nah maka dari itu ketika berbicara kebakaran, tidak bisa hanya mengandalkan saja dari tim pemadam kebakaran, namun juga harus melibatkan daripada tim fasilitas, sehingga nantinya ada koordinasi antara tim fasilitas yang standby di area reservoir ataupun di area pompa dengan kepala daripada pemadam kebakaran. Nah nanti kepala pemadam kebakaran itu yang akan berkoordinasi ke tim fasilitas. Pak izin suplai air tinggal sekian persen lagi. Nah biasanya diberhentikan kurang lebih saat kapasitas airnya kurang lebih sekitar 10% lagi, karena untuk meminimalisir pemanasan pompa. Seperti itu Pak.
Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Saldi untuk jawabannya. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung, boleh ya klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu ingin bertanya langsung ke Pak Feby hari ini. Lanjut lagi dari Pak Surip. Kalau penggunaan APAR, apakah ada jarak maksimal atau minimalnya nih, Pak? Silahkan, Pak Feby. Siap. Terima kasih Pak Surip. Untuk jarak minimal, sebetulnya ketika berbicara jarak itu setiap apar berbeda-beda. Contoh, ketika berbicara halon free dengan CO2 itu berbeda. Kenapa? Biasanya CO2 dengan jarak yang disamakan, katakanlah jaraknya kurang lebih sekitar 4 meter misalkan. Itu tidak efektif. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh udara. Karena itu kan gas ya, CO2. Nah, sehingga berbeda-beda. Namun pada idealnya ketika berbicara tentang jarak, yang paling aman itu minimalnya di 2 meter. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Pak, Seperti ini itu ya. di poin tanya jawab, biar saya jawab langsung aja gimana? Biar saya klik jawab langsung gitu? Nggak apa-apa, nanti sama saya Oh, bantu pilihkan. boleh, Ya. boleh, boleh. Ah, Siap, ah. siap, siap. Oke, baik. Nah, oke, lanjut ya, Bapak Ibu semuanya. Di sini kalau ada yang mau raise hand sudah ada. Oke, Pak Heri Setiawan, silakan Pak Heri. Bisa di-unmute dulu Pak Heri. Selamat sore Pak Heri. Oke, sambil menunggu Pak Heri, saya akan bacakan lagi terkait dengan pertanyaan di kolom Q&A. Pengecekan diregulasi setiap 6 bulan sekali, tetapi ada beberapa perusahaan yang melakukan pengecekan setiap bulan. Nah, apakah ini efektif dilakukan setiap 6 bulan sekali, Pak? Silakan, Pak Feby. Oke, betul. Jadi gini, Mas. Sebetulnya kita berbicara ketentuan. Ketika berbicara ketentuan, 6 bulan sekali itu sudah sangat efektif. Nah, 6 bulan sekali ini biasanya dilakukan oleh siapa? Oleh petugas yang sudah tersertifikasi. Nah, lalu ada juga yang melakukan pemeriksaan setiap bulan. Nah, bedanya apa? Biasanya yang dilakukan setiap bulan itu dilakukan oleh karyawan yang berdekatan dengan apar tersebut, yang punya tanggung jawab langsung. Ataupun oleh, mungkin teman-teman sudah sering mengenal, oleh P2K3 daripada tempat kerjanya. Sehingga ketika berbicara 6 bulan, apakah efektif? Sangat efektif. Karena kalau misalkan katakanlah dalam jangka waktu sebelum 6 bulan ternyata apar tersebut tidak digunakan, terjadi drop, di 15 meter selanjutnya juga kan sudah ada apar yang memang standby juga seperti itu. Jadi 6 bulan cukup efektif. Terima kasih. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Rahmat untuk jawabannya. Lanjut lagi dari kolom raise hand. Pak Kevin Andreas, silakan di-unmute dulu, Pak Kevin Andreas. Atau Pak Tarno, silakan siapa yang duluan? Pak Tarno, ya Pak Kevin silakan Pak. Izin Pak, saya Kevin Pak dari TMC. Izin ini saya mau bertanya mengenai APAR ya Pak. Ya untuk penanganan kebakaran jenis logam mudah terbakar seperti baterai listrik ya Pak, baterai litium sekarang itu kan kita ketahui itu nggak bisa tuh Pak dipadamkan dengan APAR tipe DCP atau tipe ABC ya Pak. Itu yang saya tahu itu harus gunakan APAR khusus, itu jenis bahannya AF31 ya kalau nggak saya salah. Nah, untuk APAR dengan jenis bahan ini saat ini kan harganya masih cukup tinggi ya, Pak. Nah, ini apa ada Pak jenis atau jenis bahan atau produk fire extinguisher lain itu sebagai alternatif yang lebih ekonomis untuk jenis kebakaran tersebut, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak Feby. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali nih. Sekarang ketika berbicara baterai itu yang terbakarnya berarti kan posisinya bisa benda padat ataupun yang hubungannya dengan kelistrikan ya. Nah, kalau misalkan berbicara sekarang dengan harganya yang cukup mahal, dan kalau misalkan ini berbicara kebakarannya yang menggunakan apar, itu kan kebakarannya yang memang bukan kebakaran yang besar, sehingga untuk pemadamannya bisa juga teman-teman menggunakan halon free, ataupun teman-teman bisa juga menggunakan
daripada dry chemical. Namun balik lagi, kalau misalkan dry chemical nanti kan setelahnya akan ada dampak. Tapi kalau misalkan halon free tidak ada. Nah, kalau misalkan sudah berbicara kebakarannya besar, berarti kan sudah tidak bisa menggunakan APAR. Artinya untuk mengantisipasi harga yang cukup mahal, teman-teman bisa menggunakan yang halon free tadi. Itu saja mungkin Pak. Izin Pak, boleh saya lanjutkan Pak mungkin Pak? Boleh, boleh. Iya, kalau saya melihat ya Pak, beberapa dari kita lihat video-video maupun apa tayangan ya di YouTube kan ada ya Pak ya. Jadi kalau kebakaran baterai listrik itu dia tidak bisa Pak dipadamkan dengan DCP karena dia dari internalnya akan terus dia mengeluarkan panas seperti itu Pak. Nah makanya itu kenapa ada APAR jenis khusus yang bahannya AF31 itu supaya dia bisa padam seperti itu Pak. Nah makanya itu yang saya tanyakan, apakah ada jenis Oke. Paling tadi Mas yang saya sampaikan, alternatif lainnya bisa menggunakan halon free Mas. Jadi nanti halon free itu kan fungsinya selain daripada menyelimuti, dia juga ada fungsi daripada pendinginan. Kenapa? Karena dia kan memang suhunya lebih rendah dan tidak meninggalkan sisa seperti itu. Itu Mas Kevin. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Kevin. Lanjut lagi, Pak Mulyono, Pak Heri Setiawan, Pak Tarno. Siapa yang duluan? Silakan, Pak Tarno. Oke Pak, selamat sore. Saya Sore. Tarno Maria Pak. Saya mau bertanya sama sih Pak sebenarnya pertanyaan kayak Pak yang sebelumnya itu mengenai baterai ya. Karena sekarang kan saya juga kebetulan bekerja di industri otomotif yang memproduksi mobil listrik. Nah untuk penanganan awal kan kita hanya tersedia itu dari chemical powder sama CO2 gitu. Dan kebetulan ada referensi juga di ada bidang apa ya? Ada Risepti gitu, ada menyediakan APAR N2 nitrogen cair. Apakah itu bisa efektif untuk di baterai atau ada solusi lain gitu, APAR lain? Nah, untuk referensinya itu apakah APAR yang untuk litium itu udah boleh digunakan di Indonesia atau belum ya? Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Bentar Pak. Karena nanti kalau ada audit kan Pak, terbentur dari regulasi ya, bahwa APAR ini belum bisa digunakan ternyata. Seperti itu sih saya. Baik, sebetulnya kalau berbicara nitrogen, itu biasanya nitrogen itu digunakan untuk gas pendorong, Pak. Gas pendorong dari berbagai macam jenis APAR. Nah, maka dari itu, kalau berbicara nitrogennya sendiri, untuk memadamkan, paling nanti fungsi daripada nitrogennya tersebut hanya bisa melakukan pemadaman dengan sistem pendinginan saja. Seperti itu, Pak. Nah, jadi sebaiknya sih kalau memang tadi sudah ada AF31, ya itu bisa lebih bagus. Sekalipun memang biayanya mahal, tapi kan memang ini untuk menjaga daripada kita semua, seperti itu. Nah, untuk APAR lithium atau fire killer ini memang di beberapa perusahaan memang sudah ada. Namun APAR ini juga mengandung bahan kimia khusus yang mana fungsinya itu yang pertama selain daripada untuk memadamkan api juga untuk melakukan pendinginan dan meminimalisir atau mencegah terjadinya ledakan seperti itu. Selain daripada itu, kalau berbicara tadi CO2 ataupun halon, itu sebetulnya kalau hanya sebatas memadamkan saja bisa Pak. Namun balik lagi, dalam proses pemadaman itu kan kita selain daripada mengejar kecepatan juga harus mengejar keefektifan.
Nah, APAR tadi memang CO2 atau halotron itu tidak kurang efektif, tapi untuk memadamkan aman. Nah, maka dari itu bisa menggunakan AF31 ataupun APAR litium. Dan APAR litium juga beberapa sudah bisa Pak digunakan di beberapa daerah seperti itu. Di beberapa perusahaan yang melakukan penyediaan APAR tersebut. Begitu Pak. Oke, baik. Baik, Seperti itu ya. Seperti itu ya, Pak Tarno. Baik, siap, siap. terima kasih. Lanjut lagi, Pak Timothy. Silakan Pak Timothy. Ya, selamat sore Pak. Selamat Sore sore Pak. Pak. Pak, saya mau tanya Pak, masa penggunaan APAR. Ini ada beberapa perusahaan nih, kalau misalnya mereka melakukan pelatihan fire, mereka tuh kadang-kadang menggunakan APAR yang sudah expired Pak. Pertanyaan saya, apakah APAR expired itu masih bisa digunakan Pak? Itu aja sih Pak, pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Timothy. Baik. Memang beberapa pengalaman ke belakang itu memang sering sekali saya juga melihat kejadian seperti itu, yang mana kalau misalkan kita berbicara boleh atau tidak, sebetulnya kita balik lagi Pak ke ini, APAR itu kan biasanya expire kurang lebihnya sekitar di waktu katakanlah 5 tahun ke atas. Nah maka dari itu kalau memang misalkan isi ulang untuk di bawah 5 tahun itu masih aman Pak untuk dilakukan pelatihan. Yang paling penting nanti kita sebagai petugas lah katakan harus memastikan dulu Pak dari segi kondisi fisiknya Pak. Kalau misalkan dia selangnya aman, si tekanannya masih aman, tidak ada tanda-tanda kebocoran, tidak ada tanda-tanda penurunan tekanan, itu aman Pak digunakan. Berbeda dengan kasusnya, saya juga pernah melihat ada yang melakukan pelatihan menggunakan APAR zaman dahulu, zaman-zaman merek Wormal. Nah, itu yang usianya sudah 30 tahun mereka gunakan. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi ketika ditekan, yang keluar malah tidak melalui depan, tapi melalui atas. Kalau selama itu masih di bawah 5 tahun, masih aman Pak untuk digunakan pelatihan. Karena kan kalau misalkan kita isi ulang saja, itu sayang sekali, maka dari itu kita gunakan untuk pelatihan. Seperti itu Pak Timothy, yang jelas masih aman ketika berbicara di bawah 5 tahun dan kondisi fisiknya masih aman. Terima kasih Pak. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Timothy. Ini makin sore makin banyak pertanyaannya, Pak Feby. Luar biasa, teman-teman. Oke, di kolom Q&A ini banyak sekali. Saya coba ke kolom Q&A dulu ya. Oh, sebenarnya ini udah dibantu sama Pak Feby juga ya. Betul, sudah Dibantu beberapa chat sih. ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil dibantu sama Pak Feby, saya juga di kolom raise hand. Di sini sudah ada 3 lagi, Pak Atok Budiarto. Silakan Pak Atok Budiarto atau Pak Dery, siapa yang duluan? Pak Atok Budiarto atau oke, silakan Pak Atok Budiarto, silakan Pak. Setelah ini Pak Dery. Ya, silakan Pak Atok Budiarto. Suaranya belum masuk, Pak. Oke, mungkin ke Pak Dery dulu, silakan Pak Dery. Selamat sore Pak Dery. Selamat sore, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, salam kenal, saya kebetulan HSE suatu gedung, Pak, di Jakarta. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya ada 2 nih, Pak. Satu, bagaimana saya cara menguji sistem pompa kebakaran, Pak. Contoh ini saya buka hidran, terus nanti joki hidup, elektrik hidup, genset hidup ya, diesel. Itu cara mengujinya sebenarnya seperti apa sih Pak? Apakah saat saya buka hidran, joki hidup, tekanan turun lalu elektrik naik, jadi 2 pompa yang hidup, atau hanya 1 pompa elektrik aja, atau seperti apa Pak ya? Saya tadi juga baru tes uji, cuman saya agak sedikit ada kendala, ini dua-duanya hidup atau salah satu aja yang hidup. Karena tadi hasil uji joki dan elektrik hidup, terus saya matikan power baru diesel naik. Itu apa benar apa enggak, saya belum tahu, karena tadi saya uji sistem pompa kebakaran. Sama yang kedua, memastikan gas dieselnya ini Pak, saya masih, caranya ada teknik nggak Pak memastikan gas dieselnya ini di tekanan yang kita inginkan gitu Pak? Cara ujinya itu seperti apa gitu Pak?
Semua saya minta tekanannya di 10 atau bar. Nah ini eh, mengatur gasnya atau menyetelnya itu seperti apa? Mungkin itu aja Pak. Silakan Pak Feby. Oke, terima kasih luar biasa. Ini pertanyaannya sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan teknis ya. Oke, baik. Ketika berbicara tadi pertanyaan pertama, Pak, pertanyaan pertama, dan kita balik lagi Pak ke fungsinya bahwa pompa joki pump itu hanya untuk memicu saja Pak, untuk menjaga tekanan saja, sehingga pada saat pengoperasiannya itu si joki pump ketika si pipa utama sudah ngalir, itu si joki pump itu harus dalam keadaan mati Pak, mati terlebih dahulu. Nah, nanti ketika ketika pipa utama dia nyala, terus nanti ketika pipa utama dibantu oleh pipa cadangan, nah artinya si pompa joki ini digunakannya nanti ketika untuk mengembalikan sistem, bahwa sistem itu sudah siap kembali dalam keadaan standby gitu Pak. Jadi penggunaan joki pump itu hanya digunakan di awal saja, dan digunakan nanti pada saat akan menstabilkan, memastikan bahwa jalur-jalur di dalam hidran box sistemnya itu tidak terjadi kebocoran. Seperti itu Pak. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya belum pernah mencoba hal itu, cuman biasanya itu ada settingan tersendiri Pak di si pompanya Pak. Dan biasanya yang melakukan penyetingan itu bukan dari tim pemadam kebakaran, tapi dari tim fasilitas perusahaan Pak. Sehingga fungsi daripada pemadam kebakaran itu hanya memastikan bahwa air mengalir dan tidak terjadi kebakaran. Seperti itu mungkin Pak untuk jawaban dari saya Pak. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Dery untuk jawabannya. Oke, baik. Mungkin satu lagi dari Pak Ato Budiarto. Silakan Pak Ato Budiarto. Ya, selamat sore Pak. Belum terdengar suaranya. Oke, oke baik. Mungkin nggak terdengar ya suaranya. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini luar biasa ya untuk pertanyaannya. Dan nanti kita akan hadirkan kembali bersama Pak Feby. Kebetulan memang nanti akan ada jadwal lagi ya dengan Pak Feby, Bapak Ibu semuanya di kurang lebih di bulan depan ya Pak Feby ya. Nanti Bapak Ibu semuanya Betul. bisa hadir lagi tentunya dengan materi-materi menarik lainnya. Dan tentunya Bapak Ibu semuanya perlu diingat bahwa Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan sertifikat silahkan bisa isi absensi dulu. Kalau belum isi absensi, silahkan bisa isi absensi yang saya berikan linknya di kolom chat dan pastikan Bapak Ibu mengisi sampai dengan akhir. Sampai dengan berhasil ya. Oke, baik. Dan juga satu lagi Bapak Ibu semuanya untuk polling yang kami berikan survei silahkan bisa diisi. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya eh, pop up-nya hilang, bisa ditulis aja di kolom chat ya Bapak Ibu ingin atau pilih di jam berapa. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan saja di kolom chat. Ini saya coba em, tuliskan di kolom chat ya Bapak Ibu pilihannya ya. Ada tiga. Yang pertama di jam 15.30 sampai jam 17.30. Yang kedua ada di 18.30 sampai 20.30 atau yang ketiga tetap di jam 13 sampai jam 15.00. Nah, tentunya ini hanya survei saja Bapak Ibu bukan artinya nanti eh, Sabtu Sabtu depan langsung berubah nanti tergantung dari pilihan Bapak Ibu semuanya. Atau Bapak Ibu ada saran lain jam lain silahkan bisa diinformasikan saja. Ini kita ingin melihat saja Bapak Ibu semuanya memilih yang mana. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin pencet tombol yang di bawah layar, ada menu polling dan quiz ya. Atau kalau di handphone itu klik menu lainnya, kemudian ada tulisannya polling dan quiz. Kalau bahasa Inggrisnya polls garis miring quizzes. Nah, itu silakan bisa diklik dan pilih salah satu dari polling yang ada. Baik, Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak dan jangan lupa isi absensi. Kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ada yang ingin ditanyakan seputar aplikasi Mika Pro, kemudian juga eh, cara upgrade-nya, silahkan Bapak Ibu semuanya bisa hubungin saya. Caranya gimana? Nah, sudah saya kirimkan nomor saya di kolom chat juga. Silahkan nanti bisa diklik aja linknya nanti bisa langsung menghubungi ke saya.
waktu yang berbeda tentunya. Tentu teman-teman silahkan bisa ikut ke webinar Kolega Media Tama setiap Sabtu. Gimana caranya? Bisa bergabung ke dalam grup Telegram. Kalau Bapak Ibu belum bergabung, silahkan bisa klik link yang ada di kolom chat. Sudah saya kirimkan barusan untuk link dari link Telegram ya. Kalau untuk sertifikat nanti akan keluar biasanya jam 4 ya, maksimal jam 4. Setelah ini langsung akan diterbitkan. Jadi mohon ditunggu saja, maksimal jam 4 bisa langsung teman-teman akses. Terima kasih banyak sekali lagi. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Feby, terima kasih juga teman-teman semuanya.